Tahun 2020 sepertinya sudah mengalami masa-masa yang berat untuk tourism and hotel industry karena ada pandemi COVID-19. Ya. Bagaimana evaluasi Anda selama tahun 2023 ini? Ya, jadi kalau kita melihat recovery-nya secara keseluruhan, Mbak, itu kalau secara industri itu di 2023 ini kelihatannya secara keseluruhan mungkin mencapai 90%-an terhadap 2019 ya. Jadi memang ada sebagian hotel yang sudah melampaui dari kinerja 2019, tetapi secara umum kalau kita ambil secara sektoral begitu masih belum mencapai capaian di 2019 gitu. Okay. Jadi banyak faktor sih Mbak, termasuk salah satunya itu yang kami perhatikan adalah menurunnya daya beli. Jadi itu juga ada satu faktor di situ. Scaring effect-nya itu ya Pak ada ya? satu, terus kedua memang juga dari belanja pemerintah yang juga ada pengurangan untuk akomodasi. Okay. Seperti itu. Jadi kita harapkan sih nanti 2024 mudah-mudahan akan lebih baik. Jadi kalau kita lihat dari segi okupansi saja contohnya di 2022 kalau ininya BPS ya, catatan BPS kan kira-kira 47% okupansi di 2022. Nah di 2023 ini perkiraan kami nggak banyak beda, mungkin antara 48-49%. Jadi naiknya nggak banyak dibandingkan dengan tahun 2019 yang 54% gitu. Jadi secara nasional. Dan 2024 ini kita tahu ada pesta demokrasi Pak. MICE ya Pak ya, meeting, convention center, hotels dan lain-lain kan memang selalu menjadi tempat untuk konsolidasi politik, meetings, lobby dan lain-lainnya. Bagaimana kira-kira? Apakah dari hotel sendiri sudah mulai terasa peningkatannya, Pak? Ini menarik ya, karena tadi Mas Bima di waktu bumper di depan bilang kan bahwa hotel termasuk yang menikmati kenaikan salah satu industri yang... Nah ternyata itu tidak Mbak. Gitu. Jadi saya sebelum berangkat ke sini tadi saya mengkonfirmasi lagi ke teman-teman PHRI di daerah bagaimana situasinya dalam rangka pemilu 2024 dibandingkan dengan 2019 gitu kan. Ya, jawabannya menarik. Jadi teman-teman bilang bahwa pemilu itu ternyata efeknya kecil untuk hotel. Baik di 2019 maupun juga di 2023 jadi ini. Historically juga nggak banyak ya. Jadi memang ada beberapa hotel yang menikmati booking yang cukup banyak ya dari kegiatan pemilu. Tapi itu kan nggak semua hotel. Ya mereka misalnya yang terkait dengan untuk kegiatan KPU, perangkat pemilu lah ya, KPU, Bawaslu dan sebagainya, dan kegiatan dari parpol, konsolidasi dan sebagainya. Tapi itu tidak semua hotel merasakan itu gitu. Jadi jumlahnya dibandingkan dengan regular business itu masih dominan yang regular lah gitu, itu kecil sekali, relatif kecil gitu. Jadi relatif kecil ya Pak, ternyata dampak pemilu dan ini tidak hanya 2024 saja kita melihat, tapi juga memang dari historical 2019 dan 2014 pada tahun sebelumnya. Bagaimana dengan Shahid Group sendiri Pak ketika tahun politik? Kebetulan kami ada 25 hotel yang kami kelola yang menikmati efek daripada kegiatan pemilu ini juga nggak banyak. Jadi saya ambilkan contoh kayak Jakarta memang menikmati Jakarta menikmati karena dia punya ruang meetingnya banyak, kamarnya banyak, sehingga kegiatan konsolidasi, kegiatan sosialisasi itu memang lebih banyak yang menggunakan karena tadi fasilitas yang ada. Tapi kalau hotel-hotel yang lain yang kebetulan juga di daerah ya, kita ambil contoh di daerah itu nggak banyak Mbak. Gitu. Dan kalau secara keseluruhan, kalau kita lihat pasar, sebetulnya yang cukup signifikan itu adalah pasar dari pemerintah. Jadi akomodasi dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah itu cukup baik. Jadi kalau kita melihat secara nasional, rata-rata belanja pemerintah di akomodasi itu kira-kira 40%. Gitu. Jadi pasarnya lebih kepada pemerintah ya Pak ya? Pemerintah cukup signifikan. Ya, gitu. Dan hal ini Pak Haryadi tadi Anda bilang pesta demokrasi dan segala kegiatan konsolidasi politik ini tidak berpengaruh
ke seluruh lini hotel. Kan kita Betul, ketahui juga iya. hotel memiliki fasilitas yang berbeda-beda. Mungkin ini secara spesifik saya ingin bertanya, hotel-hotel seperti apa Pak yang memang benar secara historikal tahun politik itu mendapatkan berkahnya? Apakah memang hanya hotel bintang 4 saja, hotel bintang 5 saja? Sebetulnya hotel yang banyak mendapatkan imbas positif ya, itu lebih kepada hotel yang memang mempunyai fasilitas ruang meeting yang banyak, ruang meeting yang banyak, kamar yang banyak, dan juga tidak kalah penting harganya kompetitif nggak? Karena bagaimanapun ini kan ya namanya juga orang kan budgetnya ada keterbatasan ya. Jadi hotel-hotel yang di level seperti itu bisa bintang 4, bisa bintang 5 ya, asal masuk anggarannya itu bisa. Tetapi kembali lagi Mbak, pada kenyataannya marketnya tuh dari kegiatan pemilu nggak banyak ternyata gitu. Jadi kalau kegiatan pemilu ini mungkin yang mendapatkan banyak imbas positifnya adalah yang alat peraga kampanye. Alat Bikin peraga kaos, kampanye, bikin oke. baliho gitu kan, digital printing mungkin itu ya Mbak itu. Tapi kalau untuk akomodasi tidak. Dan dari Anda sendiri sebagai pelaku usaha dari perhotelan, Pak Haryadi, bagaimana juga Anda memandang tahun politik 2024 ini? Adakah momentum tersendiri yang akan Anda ingin ya lakukan atau manfaatkan untuk lini bisnis Anda sendiri, Pak? Kalau dari kegiatan pemilunya saya rasa nggak banyak yang kita bisa ambil ya Mbak ya, karena memang udah historicalnya seperti itu. Mungkin kalau kita lebih kepada mendongkrak domestic traveler sebetulnya. Domestic travelers, Jadi kita oke. ini nanti tanggal 4, sebagai contoh tanggal 4-5 November nanti tim PHRI Jakarta akan melakukan travel mart di Surabaya misalnya gitu. Nah ini kita harapkan nanti kita bisa menggerakkan student trip atau study tour ya, anak-anak sekolah. Jadi kita lagi mau coba kita crossingkan misalnya dari Jawa Timur ke Jakarta, sebaliknya Jakarta juga ke Jawa Timur, mungkin juga dari Jawa Barat ke Bali dan sebagainya. Jadi kita mau putar. Nah, mudah-mudahan ini juga akan memberikan imbas yang positif ya untuk peningkatan domestic travelers itu. Jadi peningkatan domestic travelers. Nah, kalau yang inbound Mbak, inbound ini juga sangat potensial sebetulnya walaupun ada kendala di harga tiket pesawat. Nah, tapi kalau kita bicara Jakarta khususnya, Jakarta itu untuk program weekend itu sangat menarik karena di weekend itu hotel di Jakarta itu low occupancy Mbak. Nah, jadi hotelnya low occupancy, pesawatnya juga low occupancy di seatnya gitu.